Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tidak lupa kita berupaya untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, apapun kondisi kita, hendaknya kita bersyukur kepada Allah karena banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita zahir maupun batin, yang tentu kita jika menghitungnya tidak akan mampu. Karena itulah wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan walaupun dengan upaya syukur kita yang jauh dari sempurna, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar tidak lupa untuk mensyukurinya, dan inilah yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal untuk senantiasa tidak lupa secara khusus setiap selesai salat untuk memohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang sebaik-baiknya kepadamu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini termasuk upaya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat-nikmatnya pun akan ditambahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan membaca kitab Al-Um lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, masih pada Kitabus Shalah, yaitu bab yang ke-64 setelah kita kemarin membahas tentang bab yang ke-63 tentang babul qiyami minal julus, bagaimana cara kita berdiri setelah kita duduk. Bab yang ke-64 ini diberi judul dengan babut tasyahudi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tasyahud dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarana Ar-Rabi'. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami. Qala, ia berkata, akhbarana Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, akhbarana Yahya ibnu Hassan. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami. Anil Lais ibni Sa'ad. Dari Al-Lais bin Sa'ad. An Abi Zubair Al-Makki, dari Abu Zubair Al-Makki, an Sa'id ibni Jubair wa Tawus
an Ibni Abbas. Dari Sa'id bin Jubair dan Tawus dari Ibnu Abbas. Berarti kabar atau hadis yang diterima oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini sumber utamanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhuda, mengajari kami tasyahud. Artinya mengajari sahabat radhiyallahu anhum lafaz atau sighah tasyahud. Kama yu'allimunal Qur'an, sebagaimana beliau mengajari kami Al-Qur'an. Fakana yaqulu, maka adalah beliau ketika tasyahud membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Ar-Rabi' wa haddasanahu Yahya ibnu Hasan. Dan Yahya bin Hasan juga menceritakan hal tersebut kepada kami. Ini sighah lafaz tasyahud dari riwayat Ibnu Abbas yang didapatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini derajatnya sahih. Dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, begitu juga Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i, serta Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi selain Imam Syafi'i yang meriwayatkan, hadis ini juga dikeluarkan oleh imam-imam ahli hadis tadi. Qala Syafi'i, setelah menyampaikan riwayat yang beliau dapatkan, maka beliau menyatakan wa bihadza, dan dengan ini, artinya wa bihadzal lafzi, dengan lafaz tasyahud ini, naqulu, kami berpendapat dan memilihnya. Waqad ruwiyat fit tasyahudi, dan sungguh telah diriwayatkan tentang bacaan tasyahud ahadisu mukhtalifah, hadis yang redaksinya berbeda-beda. Kulluha, seluruhnya, fakana hadza ahabbaha ilayya, dan lafaz sighah dengan bunyi tadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kata beliau fakana hadza ahabbaha ilayya, ini adalah yang lebih aku sukai. Alasan apa beliau? Li'annahu akmaluha, karena dengan sighah tadi lafaz tasyahudnya paling sempurna. Jadi memang ada beberapa riwayat yang sahihah yang dari Nabi SAW disampaikan para sahabat dengan beberapa jenis redaksi yang berbeda. Yang paling masyhur, dan insya Allah juga kita ketahui bersama, ada dua. Satu yang ini dengan sighah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Sighah yang kedua adalah at-tahiyyatu lillah was salawatu wat thayyibat. Dari sisi sanad, para ulama ahli hadis menyatakan bahwa antara at-tahiyyatu lillah dengan at-tahiyyatul ini lebih kuat yang at-tahiyyatu lillah dari sisi
sanad. Artinya lebih kuat, berarti tidak berarti yang lainnya lemah. Kalau ada kalimat lebih kuat dari sisi dalil, maka yang lainnya kuat. Cuman ketika dibandingkan dari beberapa sisi, muncul lebih kuat. Beda kalau kuat lawannya lemah. Tapi kalau lebih kuat, jangan dianggap kemudian lemah. Kuat, tapi ketika dibandingkan dengan yang lainnya menjadi ada yang lebih. Maka sama-sama kuat, cuman dari sisi sanad at-tahiyatu lillah itu lebih kuat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga ada tambahan ahli hadis yang mengeluarkan lebih dibandingkan at-tahiyatul tadi. Nah, apakah Imam Asy-Syafi'i tidak tahu bahwa dari sisi sanad bahwa at-tahiyatu lillah itu lebih kuat? Jelas beliau tahu. Tapi kenapa beliau memilih yang at-tahiyatul? Alasan tadi li'annahu akmaluha. Karena lebih sempurna, lebih banyak pujiannya kepada Allah. Mari kita hitung. Yang secara sanad lebih kuat. At-tahiyatu lillah. Tahiyat kepada Allah, untuk Allah. Was-sholawat wat-thayyibat. Ada berapa? Ada 3 pujian kepada Allah. Tahiyat, sholawat, dan thayyibat. Tapi kalau yang at-tahiyatul, kita hitung. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Ada berapa? Ada 4. Mana yang lebih banyak pujiannya? Nah, yang at-tahiyatul. Itu yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dengan alasan pujian kepada Allah lebih banyak. Setelah itu sama. Entah dengan lafadz ma'rifat ataupun nakirah. Entah dengan lafadz salamun alaika ayyuhan nabiyyu atau assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Sehingga kecenderungan beliau adalah dari sisi kandungan makna dari tasyahud tersebut, dari tahiyat tersebut. Lebih sempurna pujiannya kepada Allah. Sehingga wabihadza naqulu, dengan inilah kami nakul artinya berpendapat, memilih. Beliau juga menyebutkan ada berbagai macam jenis riwayat tasyahud yang berbeda-beda. Dan beliau memilih ini. Jadi kita tahu alasan beliau dan dipilih oleh para ulama Syafi'iyah. Sampai kemudian diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia yang memilih at-tahiyyatul. Maka saya pribadi itu kadang membaca ini. Kadang membaca at-tahiyyatul. Kenapa? Jelas Nabi pernah membaca lebih dari 1. Karena itu diriwayatkan juga dari sahabat-sahabat Nabi SAW dengan redaksi yang berbeda. Maka kalau ada riwayat yang lebih dari 1 dari Nabi SAW yang sahih, maka para ulama menganjurkan untuk kita baca sewaktu-waktu membaca ini, membaca itu, sama dengan doa iftitah. Kemudian qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, faradallahu as-salata ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menfardukan salawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Allah berfirman, dia berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan
sampaikanlah salam dengan sempurna. Para ulama menjelaskan makna Allah bersolawat adalah dengan mencurahkan kasih sayang rahmatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara malaikat dan orang-orang yang beriman, salawat mereka adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ini kemudian kita meragukan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, tetapi memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak fadilah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah menyampaikan ayat tadi, Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan falam yakun fardhus salati. Maka tidak ada kewajiban membaca salawat alaihi kepada beliau fi maudhi'in, di satu tempat, aula yang lebih utama, minhu darinya, fis salati, di dalam salat. Artinya kalau kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca salawat, maka tidak ada satu tempat yang lebih utama kecuali di tempat kita salat. Wa wajadna dalalata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mendapati dalalah, dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima wasaftu, dengan apa yang aku sifatkan tadi, kata beliau, min annas salata, bahwa salat ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fardun fis shalah, adalah wajib juga di dalam salat. Wallahu taala a'lam, kata beliau. Kalau kita di tempat lain saja dalam kondisi di luar salat, Allah secara umum mewajibkan kepada kita untuk bersolawat. Tentu di dalam sholat lebih utama dan lebih wajib lagi, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Sholawat yang kita lantunkan, kita bacakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan oleh para malaikat dan beliau akan menjawab salam kita. Terutama beliau menganjurkan kita bersolawat di malam Jumat atau di hari Jumatnya. Dan orang yang enggan, tidak mau bersolawat kepada Nabi, akhta'a thoriqal jannah, kata para ulama. Kepingin mlebu swarga tapi keliru dalane. Pingin masuk surga tapi salah jalan. Maka di antara jalan menuju surga adalah dengan memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga secara resmi beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa membaca solawat di solat itu hukumnya wajib, khususnya di tasyahud al-akhir. Adapun di tasyahud awal maka hukumnya sunnah. Dari solawat yang minimal tanpa menyebutkan solawat kepada keluarga. Jadi setelah tahiyat, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disunahkan kata beliau, Allahumma sholli ala Muhammad tanpa ali Muhammad. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini sama dengan pendapat ulama Hanabilah. Pendapatnya ulama di mazhab Hambali bahwa tasahud dengan solawat itu satu paket yang merupakan tasahud akhir, yang merupakan rukun di dalam solat.
Jadi kalau kita belajar fikih lintas madhab, ada beberapa istilah yang berbeda. Ini saya ceritakan madhab yang mayoritas saja, yaitu ada dua, Hambali dan Syafi'i. Syafi'i dan Hambali. Di dalam madhab Hambali, istilah di dalam sholat itu ada tiga, yaitu ada yang namanya rukun sholat, ada yang namanya wajib sholat, ada yang namanya sunnah sholat. Tapi di madhab Syafi'i cuma ada dua, yaitu rukun yang sama dengan fardu atau wajib dan juga sunnah saja. Hanya ada dua. Bedanya apa? Kalau rukun, ulama sepakat ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, maka tidak sah. Kecuali amalan itu belum selesai. Sehingga nanti kalau lupa, dia sujud sahwi. Nah, sementara wajib di madhab Hambali, itu kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah, tapi kalau lupa, dia sujud sahwi. Rukun sholat, di dalam madhab Syafi'i ada 18. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Suja dalam matan beliau, Matrut Takrib. Tapi di madhab Hambali 15. Ada 3 perbedaannya. Nah, yang lainnya ada wajib, ada sunnah di madhab Hambali. Contoh, yang wajib itu ucapan sami Allahu liman hamidah. Di madhab Syafi'i sunnah. Jenengan sholat tidak maca sami Allahu liman hamidah, entah sengaja atau lupa, sholatnya sah, tidak usah sujud sahwi. Tapi kalau di madhab Hambali, jenengan meninggalkan sami Allahu liman hamidah sengaja tidak sah. Tapi kalau lupa, sujud sahwi. Termasuk takbir selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram semua sepakat masuk rukun. Orang sholat enggak takbiratul ihram, sengaja atau lupa, sholatnya enggak sah. Moro-moro sendakep tanpa mengucapkan takbiratul ihram. Nah, takbir intikal, takbir perpindahan, madhab Syafi'i mengatakan sunnah semuanya. Pindah dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar, termasuk ucapan sami Allahu liman hamidah, sujud, Allahu Akbar. Itu sunnah semuanya. Tidak membaca itu sah, tapi di madhab Hambali masuk wajib. Kalau sengaja, wajib bagi siapa? Wajib bagi imam dan munfarid yang sholat sendiri. Adapun yang makmum, sunnah. Tapi kalau jadi imam dan nanti sholat sendiri seperti sholat sunnah misalnya, maka itu menjadi wajib yang kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah, tapi kalau lupa dia sujud sahwi. Kecuali takbir ketika mendapatkan rukuknya imam. Panjenengan telat, masbuk, imam sudah rukuk, kemudian masuk ke dalam shaf. Harus takbiratul ihram dulu. Harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Mau sedekap boleh, mau tidak boleh. Nah, ketika mau rukuk, mengejar rukuknya imam menjadi sunnah di madhab Hambali. Karena ngejar rukuknya imam. Tapi kalau enggak ngejar rukuknya imam, ya, bagi makmum sunnah. Tapi kalau sendiri menjadi wajib dan juga imam. Jadi itu beberapa istilah perbedaannya. Sehingga wajibnya di madhab Hambali itu ada 8. Berupa ucapan dan juga gerakan. Akhbarana Rabi' qala akhbarana Syafi'i. Jadi tadi sighah tahiyat yang dipilih tadi at-tahiyatul. Kemudian beliau menghukuminya sebagai fardu. Artinya sama dengan rukun. Falam yakun. Kemudian Ar-Rabi ini meriwayatkan hadis lagi. Kalau tadi membaca
tahiyat, sekarang sighahnya, lafadznya sholawat. Karena tadi beliau menyampaikan bahwa sholawat di dalam sholat itu hukumnya fardu atau rukun. Ya. Sepaket dengan tasyahud, dengan tahiyat. Sepaket dengan tahiyat. Akhbarana Ibrahim ibnu Muhammad qala haddatsani Sofwan ibnu Sulaim an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah. Berarti ini sumbernya dari Abu Hurairah. Qala ya Rasulullah kaifa nusalli alaika yakni fis shalah. Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu yakni di dalam salat? Beliau kemudian menjawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim summa yustusallimuna alayya. Beliau menyebutkan dua riwayat nanti. Riwayat yang pertama ini, yaitu bacaan Qulu ketika Nabi ditanya bagaimana kami bersolawat kepadamu yakni di dalam salat. Beliau menjawab, ucapkanlah oleh kalian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Sampai di sini. Summa tusallimuna alayya. Nah, sighah salawat dengan riwayat ini, kata para ulama, ini kedudukannya dhaif, lemah. Tapi ada riwayat lain yang beliau nukil, yaitu riwayat yang kedua, yang berasal dari Ka'ab bin Ujrah. Kalau tadi sumbernya dari Abu Hurairah, dengan rantai sanad yang berbeda, akhbarana Ibrahim bin Muhammad, qala haddatsani Sa'ad ibnu Ishaq. Nah, di sini ada perbedaan dalam rantai sanadnya. Ibni Ka'ab bin Ujrah an Abdurrahman ibni Abi Layla an Ka'ab bin Ujrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana yaqulu fis salati, bahwasanya beliau membaca di dalam salat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini yang beliau pilih. Jadi ada perbedaan redaksi dengan riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, ya, kemudian juga Imam Muslim, Abu Dawud, kemudian juga Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, kemudian Imam Ad-Darimi, Abu Nuaim, dan Imam Ahmad juga. Yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Kama sallaita, sebagaimana engkau memberikan salawat ala Ibrahim, kepada Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan berikanlah barakah kepada Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Kama barakta, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan ala Ibrahim, kepada Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia, lagi maha baik. Nah, sighah ini yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian diikuti oleh ulama Syafi'iyah yang lain. Namun ada beberapa memang sighah salawat yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan derajat yang sahih pula. Ini kalau kita membaca ahadisul ahkam,
hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum-hukum seperti misalnya dalam kitab Bulughul Maram, maka di situ lebih lengkap beberapa riwayat yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di antaranya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian riwayat yang lain ada tambahan dengan sighah yang sama, cuman di akhirnya berbeda, fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Artinya yang beredar di masyarakat kita secara umum ditulis di kitab-kitab fasholatan itu juga sahih. Hanya saja mutaakhir dari ulama Syafi'iyah yang akhir-akhir itu menambah dengan siyadah, dengan sayyidina. Ini ulama yang akhir dari kalangan ulama Syafi'iyah. Adapun mutaqaddimin dari kalangan ulama Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'i sendiri tanpa menambah dengan sayyidina berdasarkan riwayat yang sahih langsung. Falamma ruwiya, ketika beliau setelah menyampaikan dua riwayat salawat tadi, beliau kemudian menyampaikan falamma ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhu tasyahhuda fis salati, bahwa beliau mengajarkan kepada mereka para sahabat tasyahud di dalam salat. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahum, mengajari mereka kaifa yusalluna alaihi, bagaimana mereka bersolawat kepadanya fis salati, di dalam salat. Maka kesimpulannya adalah lam yajuz, maka tidak boleh, artinya tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam annakula, kami berpendapat at-tasyahhudu wajibun wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu wajibatin. Kita tidak mungkin berpendapat bahwa tasyahud wajib kemudian sholawat menjadi sunnah, tidak wajib. Aneh. Padahal Nabi mengajarinya satu paket. Mengajarkan tasyahud ya, sekaligus sholawat, mengajarkan tahiyat sekaligus sholawat. Sehingga tidak bisa dipisah. Oh, yang tahiyat wajib, yang sholawat sunnah. Ini maksudnya di tasyahud akhir nggih. Kita membicarakan tasyahud akhir ini. Bukan di tasyahud awal. Ya. Wal khabaru fihi ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ziyadatu fardil Quran. Dan kabar tentang keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tambahan kewajiban di dalam Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita bersolawat karena sighah perintah itu hukum asalnya wajib. Al aslu fil amri al wujub, hukum asal perintah itu wajib. Tidak ada tempat yang lebih layak, lebih diwajibkan lagi, lebih utama lagi kecuali di dalam sholat. Sehingga ketika Nabi mengajarkan tasyahud, kemudian Allah sholawat, dan juga Nabi merangkaikannya dengan pengajaran beliau kepada para sahabat di dalam sholat, tasyahud sekaligus sholawat, maka disimpulkan oleh beliau bahwa tasyahud dengan sholawat satu paket yang tidak bisa dipisah. Dan ini klop dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun di mazhab Hanafi dan juga Maliki, maka hukumnya sunnah. Membaca sholawat. Membaca sholawat, hukumnya sunnah. Walaupun di tasyahud akhir. Walaupun di tasyahud akhir. Maka kadang-kadang saya, kalau pas imame, saya mampir di masjid gitu, ternyata tahiyat akhirnya itu ngebut.
Saya hanya membaca tahiyat saja. Gak sempat membaca sholawat. Ya wis, melok pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi pun ditiru nggih. Iki para wali tok sing nirisi lagi. Karena ada yang sangat cepat itu. Jadi kita hanya sempat membaca tahiyat sampai wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia sudah salam. Ya. Nggak tahu itu cara bacanya seperti apa cepatnya. Qala Syafi'i fa'ala kulli muslimin. Nah, maka wajib bagi setiap muslim wajabat alaihil faraid. Wajib atasnya yang wajib-wajib tadi itu dalam sholat. An yata'allamat tasyahhuda. Belajar membaca tasyahud. Wassalata ala nabi dan salawat kepada Nabi SAW. Bagaimana tasyahudnya Nabi, bagaimana salawatnya Nabi, kata beliau, ya, wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Kenapa? Wa man shalla sholatan, siapa yang sholat, lam yatasyahhad, tidak bertasyahud, fiha, di dalamnya, wa yusalli ala nabi, dan dia hanya bersolawat kepada, dan tidak bersolawat kepada Nabi pula, wa huwa yuhsinu tasyahuda, sementara dia bisa membaca tasyahud, hafal dia membaca tasyahud, fa alaihi i'adatuha, maka harus diulangi sholatnya. Wa in tasyahada wa lam yusalli, jika dia tasyahud saja, tapi tidak membaca sholawat di tasyahud yang akhir, ala Nabi SAW, kepada Nabi SAW, au shalla ala Nabi SAW, atau dia hanya membaca sholawat kepada Nabi SAW saja, walam yatasyahad, dan dia tidak membaca tasyahud, fa alaihil i'adah, podoai kudu ngulangi sholati. Jadi tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa dipisahkan antara tasyahud dan sholawat. Hatta, makanya tadi beliau selalu wallahu ta'ala a'lam. Tadi kan kalimat selalu wallahu ta'ala a'lam. Karena beliau tahu, senior beliau, Imam Abu Hanifah, guru beliau, Abu Hanifah, ya, itu berpendapat, Imam Malik berpendapat tidak wajib sholawat. Tapi beliau punya punya hak untuk berbeda dengan gurunya karena perangkat ilmunya juga setara dengan Imam Malik. Makanya ketika Imam Malik ini sudah ilmunya disedot semua sama Imam Syafi'i, Imam Malik ini menganjurkan untuk belajar kepada Al-Imam Al-Hasan Asy-Syaibani. Saya tidak melihat di Madinah ini, karena Imam Malik adalah imam Daril Hijrah, imamnya Madinah. Orang yang sudah bisa, akan kau bisa sedot lagi ilmunya, tapi kamu pergi kepada Al-Imam Al-Hasan Asy-Syaibani di Baghdad. Sehingga layak ketika Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Ya, sangat layak. Ya, Imam Syafi'i itu sebelum belajar Al-Muwatta sudah ngelontok di luar kepala. Sebelum belajar Muwatta kitab hadis Imam Malik, Imam Syafi'i sudah ngelontok Muwatta, sudah hafal. Ya. Kemudian hatta yajma'uhuma, sampai orang yang sholat tadi memadukan keduanya, yaitu tasyahud dan sholawat, jami'an seluruhnya. Wa in kana la yuhsinuhuma ala wajhihima. Kalau sampai orang tidak bisa, misalnya sampai tidak bisa, tasyahud gak apal, sholawat juga gak apal, atabima ahsana minhuma, maka dia membaca dengan yang lebih baik dari keduanya. Walam yujzihi illa bi an ya'tiya bismi tasyahudin wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tetap sekali lagi tidak sah baginya kecuali ya, dengan membaca yang
semisal senama dengan tasyahud dan salat dan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada batas minimalnya. Ya. Wa idza ahsanahuma fa'aghfalahuma. Tapi kalau dia hafal dua-duanya, tasyahud dan sholawat, kemudian fa'aghfalahuma, dia lalai, au amada atau sengaja, tarkahuma meninggalkan keduanya, fasadat wa alaihil i'adah, maka sholatnya rusak dan mengulang. Karena rukun itu entah sengaja atau lupa, sholatnya tidak sah. Namanya rukun. Ya. Atau istilah lainnya fardu tadi. Wat tasyahudu was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awwali. Salawat kepada Nabi, tasyahud dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudi al awwali, di tasyahud yang awal, fi kulli salatin, di setiap salat, ghairis subhi, selain subuh. Karena di subuh itu cuma ada satu tasyahud. Ya. Fit tasyahudil awwali sahiyan. Ya, misalnya maghrib atau isya, itu kan ada tasyahud awal. Ya. Maka kalau dia ya, lupa, la i'adata alaihi, maka tidak usah mengulang, wa alaihi sajdata as-sahwi, tapi wajib bagi dia untuk sujud sahwi 2 kali. Ini di tasyahud awal. Dari tadi yang kita bicarakan tentang rukun yang harus jadi adalah di tasyahud akhir. Adapun di tasyahud awal, maka seandainya ada orang yang lupa, ya, atau dia tidak membaca tasyahud sekaligus sholawat, tidak usah mengulang sholatnya, sholat tetap sah, tapi dia wajib sujud sahwi 2 kali. Intarokat tasyahudal awwala. Oh, sudah tadi. Wa man tarokat tasyahudal akhira sahiyan. Nah, beda kalau yang dia tinggalkan adalah di tasyahud akhir, entah itu lupa au amidan atau sengaja, fa alaihi i'adatus shalah, maka wajib bagi dia untuk mengulang salatnya. Illa, ini ada, alhamdulillah ada kecualinya kata beliau. An yakuna tarkuhu iyyahu qariban. Dia meninggalkan itu dan ingat di waktu yang berdekatan. Fayatashahhadu hadza kulluhu wahidun la tujzi ahadan salatun illa bihi saha anhu au amadahu. Jadi kalau misalnya seseorang ya ternyata dia lupa tidak membaca tasyahud di tasyahud akhir dan juga sholawat, ya, sebelum salam, ya, kemudian dia ingat, maka dia membaca tasyahud itu langsung. Nah, kalau ingat setelah salam dan waktunya itu berdekatan, tidak terlalu lama, maka dia boleh membaca tasyahud itu, kemudian sholawat dan sujud sahwi. Kalau waktunya berdekatan. Kalau berdekatan. Tapi kalau sudah lama, nah ini uruf yang dinilai ya. Uruf itu artinya menurut perkiraan kita sendiri itu lama apa? Sebentar. Ya. Sama ketika Nabi SAW pernah sholat duhur, itu beliau 2 rakaat dan langsung salam. Ya. Sehingga kemudian para sahabat ini bingung. Lalu ada seorang namanya Dzul-Yadain, ya, mengingatkan beliau, aku sirotis sholatu amnasita ya Rasulullah. Sholat tadi dikosor, apa panjenengan lupa wahai Rasulullah? Lam tuksor walam ansa. Saya enggak, sholat tadi enggak saya kosor dan saya juga tidak merasa lupa. Kemudian Dzul-Yadain mengatakan, bal nasita. Kalau begitu jenengan benar-benar lupa Nabi.
Lalu Nabi kemudian tanya kepada sahabat yang lain, benar tak? Katanya Dzulyadain, benar. Nah, kalau sudah seperti itu, karena ini ada ngobrol-ngobrol, tidak bisa kemudian sujud sahwi saja. Ditambah yang kurang 2 rakaat, kemudian beliau sujud sahwi dan salam. Itu nanti ada pada bab sendiri, babul qiyami min isnataini, yaitu bab yang setelahnya. Kita selesaikan yang tasyahud ini. Walau fatathu raq'atun minal maghrib. Kalau ada seseorang yang tertinggal 1 rakaat dari sholat maghrib, wa adrakal imama yatasyahhadu, dan dia mendapati imam sedang bertasyahud, fi saniyatin, di rakaat yang kedua. Nah, ini pelajaran bagi yang masbuk, kalau kita masuk ke jamaah, maka jangan menunggu posisi menurut kita yang enak. Misalnya imam ketika itu sedang sujud dan tasyahud, misalnya, atau tasyahud di rakaat yang kedua, sholat maghrib atau sholat isya, maka falyasna kama yasnaul imam, kata Nabi. Hendaknya dia berbuat seperti yang dikerjakan oleh imam. Dia takbiratul ihram dulu, kemudian mengikuti gerakan imam. Imam sujud, ya dia sujud. Tidak usah menunggu sampai imam berdiri lagi. Wah, imam sujud kok. Nyantai sih, ngenteni ngadeg. Enggak. Takbiratul ihram, kemudian segera ikut gerakan imam. Jangan lupa takbiratul ihram dulu. Lisan mengucapkan Allahu Akbar. Walaupun tanpa sedekap enggak apa-apa. Karena takbiratul ihram itu adalah qaulu Allahu Akbar. Kadang ada yang langsung ikut sujud tanpa takbiratul ihram, maka tidak sah. Nah, kalau seseorang tertinggal 1 rakaat dari sholat maghrib, berarti kan dia masuk di rakaat kedua. Imam kemudian tasyahud otomatis. Fatasyahada ma'ahu, maka dia juga ikut tasyahud. Summa tasyahada ma'ahu fi salisatin, ketika di rakaat ketiga pun dia juga ikut tasyahud. Summa tasyahada li nafsi, kemudian dia kan nambah 1 rakaat lagi, tasyahud juga. Berarti tasyahudnya ping pinten? 3 kali kan ya? Wah. Salat apa sing gak ono ngadeki kan rakaat seperti rakaat pertama. Ya orang yang masbuk maghrib 1 rakaat. Wis iku kok longgo terus iku kok. Tasyahudnya 3 kali. Fakana qad tasyahada fil maghrib salasa marratin. Maka dia tasyahud di salat maghrib itu 3 kali tasyahud. Summa tarakat tasyahuda was sholata ala nabi fi akhir salatihi. Kalau dia ketika mendapati imam rakaat kedua dan ketiga membaca tasyahud, tapi ketika rakaat ketiga sendirian tadi nambah, tidak baca tasyahud dan sholawat, lam yujzihi, dianggap tidak sah sholatnya. Ma madha minat tasyahudain, dari apa yang dia sudah baca 2 tasyahud tadi. Tasyahud yang terakhir justru tidak dia baca. Padahal dia sholat sendiri untuk melengkapi kekurangannya. Wa inna ma farraqtu baina tasyahudaini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama fis saniyati falam yajlis fasajada lisahwi wa lam yakhtalif ahadun alimtuhu anna tasyahudal akhir alladhi yakhruju bihi minas salati mukhalifun. Maka seandainya terjadi seperti itu, justru yang di rakaat ketiga dia tidak tasyahud dan tidak membaca sholawat, ya, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia tidak membaca tasyahud, ya, di rakaat kedua dan ketiga, sholatnya sah. Sholatnya sah. Walau lam yazid rajulun fit tasyahudi ala an yakula at-tahiyyatu lillah. Nah, sekarang kalau seseorang tidak menambah sigola tasyahud yang minimal, ya, hanya mengucapkan at-tahiyyatu lillah, enggak pakai wassalawatu wathayyibat atau tidak membaca at-tahiyyatul mubarakatus, ya. Dia hanya at-tahiyyatu lillah, yang disebutkan hanya tahiyat saja. Pujian kepada Allah hanya tahiyat saja. Kemudian dia langsung tasyahud.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian wa shalla ala rasulillahi. Baca itu dia. Maka seperti itu karihtu lahu dzalika, saya tidak menyukainya. Makruh menurut beliau. Walam ara alaihi i'adah, dan tidak perlu mengulangi sholatnya lagi. Kenapa? Karena dia sudah membaca sighah tasyahud dan sholawat walaupun tidak sempurna. Li'annahu qad jaa, karena dia sudah membaca bismi tasyahudin dengan sighah nama tasyahud wa sholatin ala nabi, dan sholawat kepada nabi, wa sallama ala rasulillah, dan dia juga bertaslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para hamba Allah yang sholihin. Tasyahud di awal dan kedua lafdun wahidun la yakhtalifu wa kadzalika manfatatu. Begitu juga orang yang ketinggalan satu rakaat bersama imam, maka dia tasyahud bersama imam sebagaimana dia bertasyahud. Wa in kana maudhi'a tarkihi min sholatihi wala yatruku tasyahuda fi halin. Walaupun dia berada di sholat yang dia ketinggalan dari sholatnya, maka dia tidak meninggalkan tasyahudnya dalam kondisi apapun. Wa idza adrakal imama jalisan, apabila dia mendapati imam sedang duduk, tasyahada bima qadara alaihi, maka dia membaca tasyahud sesuai yang dia sempat. Wa qama hina yakumul imam, dan dia berdiri ketika imam pun berdiri. Wa in saha anit tasyahudi ma'al imami fi, maka kalau misalnya kita ketinggalan, imam sudah duduk tahiyat dan ternyata kita hanya sempat membaca tahiyat beberapa, maka seperti itu kata beliau tetap dibaca dan sah sholatnya. Wa in saha anit tasyahudi ma'al imami fi jami'i tasyahudil imam, jika dia lupa dari membaca tasyahud bersama imam di semua tasyahudnya imam, wa tasyahada fi akhiri sholatihi, dan dia tasyahud di akhir sholatnya, fala i'adata alaihi, maka dia tidak perlu mengulangnya. Jadi kalau tadi misalnya sampai lupa, dia ketinggalan ya bersama imam, ya. Tapi yang jangan sampai lupa adalah ketika dia di tasyahud akhirnya bagi dia. Wa kadzalika law taraka tasyahuda ma'al imami munfaridan. Begitu pula jika dia meninggalkan tasyahud bersama imam tersendiri, wa tasyahada fi akhiri sholatihi, dan dia ternyata tetap tasyahud di akhir sholatnya, ajza'athu, maka itu sudah cukup. Wa makna qauli yujzi'uhu at-tasyahud, makna ucapanku bahwa tasyahud itu sudah mencukupi, bi an yujzi'ahu at-tasyahudu was-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam la yujzihi ahaduhuma dunal akhar. Maksudnya adalah mencukupi bagi dia tasyahud dan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah satu dari keduanya. Wa in iktasarat fi ba'dil halat fadakarta tasyahuda munfaridan, dan jika dia memendekkan atau mencukupkan di sebagian kondisi, ya, kemudian mengingat tasyahud tersendiri, walau adrakas sholata ma'al imami fasaha anit tasyahudil akhir hatta sallamal imamu lam yusallim wa tasyahada huwa. Nah ini, kalau dia mendapati sholat bersama imam, tapi dia lupa dari tasyahud akhir, dia jadi makmum, ya. Tapi dia di rakaat terakhir tidak baca tasyahud sampai imam salam. Maka seperti ini, lam yusallim, dia tidak boleh salam, wa tasyahada huwa, dia harus tasyahud, ya, sekaligus baca sholawat tadi. Fa in sallama ma'al imam, tapi kalau sudah kadung, dia salam bersama imam sahian karena lupa, wa kharaja ba'da makhrajihi, dan dia keluar berarti setelah dari waktu keluarnya, a'adas sholata,
dia mengulangnya kecuali waktunya tadi ingatnya sebentar, cepat. Dakhala, maka dia segera tahiyat, duduk tahiyat, kemudian takbir, summa jalasa wa tasyahhada wa sajada lisahwi wa sallama. Maka dia duduk, kemudian membaca tasyahud dan sujud sahwi 2 kali. Itu kalau waktunya sebentar. Loh, aku kan gak mau tasyahud mbek sholawat. Walaupun dia jadi makmum sholat sempurna bersama dengan imam. Kalau waktunya sebentar, maka dia segera bertakbir, ya, posisi duduk tahiyat, kemudian membaca apa? Tasyahud, membaca sholawat, kemudian sujud 2 kali dan salam. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkenaan dengan membaca tasyahud dan sholawat. Ya. Tapi kalau tahu pendapatnya gurunya Imam Syafi'i, ya akhirnya milih, ya. Tapi yang dianjurkan tidak begitu, ya. Ya, yang dianjurkan tidak begitu. Kecuali dalam kondisi terpaksa, maka konsekuen dengan apa yang biasa dia lakukan. Ya. Ini tentang tasyahud. Bab setelahnya adalah tentang masalah sujud sahwi. Insya Allah kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Sudah tanya. Mungkin ada yang bertanya? Pas? Oh, nggih. 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 Ya, kita membaca tasyahud akhir dikira sudah rakaat terakhir, nggih. Ya, ternyata belum. Ternyata tasyahud awal, ya. Maka kita sudah kadung membaca sampai tasyahud akhir. Maka tidak apa-apa. Kenapa? Karena hukum di tasyahud awal tadi, ya. Kalau di mazhab Hambali wajib, ya. Kalau di mazhab Syafi'i sunnah, tapi kalau lupa dia sujud sahwi. Itu yang disebut dengan istilah mazhab Syafi'i sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ibarat tubuh bis hidup tapi tangannya loro gak ono. Ini maksudnya itu namanya sunnah ab'ad. Sama dengan kunut di mazhab Syafi'i, sholat subuh itu sunnah ab'ad yang harus sujud sahwi kalau ditinggalkan dengan sengaja. Ya, nah tadi berarti kan dikei bonus ngoten nggih, lengkap. Ngoten nggih? Oh, memang tasyahud akhir jenengan tasyahud awal. Oh, bukan sebaliknya nggih. Oh, nggih. Kalau yang pertanyaan pertama tidak masalah nggih. Jenengan kei bonus sampai tasyahud akhir nggih, tidak masalah. Bahkan kalau membaca sholawat pun di tasyahud awal itu juga tidak masalah. Nah, sekarang kebalikannya. Kita menyangka tasyahud akhir, tasyahud awal. Ternyata imam tasyahud akhir. Berarti jenengan masbuk apa enggak kalau begitu kondisinya? Berarti namanya masbuk. Kalau masbuk berarti kan nambah. Nah kalau nambah jangan sampai ketika jenengan nambah kurang satu misalnya tadi itu meninggalkan tasyahud dan sholawat. Jangan sampai meninggalkan tasyahud dan sholawat. Artinya jenengan mestinya membaca tasyahud sampai akhir dan sholawat di rokaatnya imam kan begitu ya maksudnya nggih. Tapi karena jenengan menganggap itu tasyahud awal sehingga hanya cukup wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi itu menjadi tasyahud awal bagi jenengan sehingga lebih mudah. Tapi nanti ketika menambah kekurangan tasyahud akhir panjenengan maka harus membaca tasyahud dan sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesalahan datangnya diri kami sendiri, jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.